Baik teman-teman sekalian, hari ini tentang sholat tapi tak nikmat ya. Sholat kita tahu menjadi amal yang jadi barometer diterimanya amal ibadah yang lain. Jadi begitu masuk alam barzah yang merupakan terminal awal kehidupan akhirat, itu sholat udah ditanya, ya, udah ditanya. Dan itu menentukan posisi kita celaka atau bahagia gitu. Dia di alam barzah nih, belum hari kiamat lagi. Jadi belum ada dajjal. Kita udah berada dalam alam barzah. Dia udah diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Salat karena dia barometer amal, bahkan menjadi penentu posisi kita di alam barzah itu seperti apa. Alam barzah itu kan ada namanya Doghtatul Kubro, himpitan tanah kubur. Memang dihimpit karena ibarat ibu, dia rindu sama anaknya. Kita nih berasal dari tanah, kembali ke tanah, kangen tanah itu sama kita. Makanya dipeluknya, tapi pelukannya tuh gemes gitu. Gemesnya beda gitu ya. Kita kalau gemes sama anak kan mungkin digoyang-goyang badan anak tuh kan. Memang saking rindunya seorang mama gitu sama anak, sama ibu sama anak. Dihoyak-hoyak badan anak tuh. Coba lihat mama ya. Kalau mama kayaknya jaga-jaga image gitu kan. Tapi kalau mama ya Allah, pulang kampung kita kan ada makcik kita udah lama enggak ketemu. Oh no, tuh dihoyak-hoyak yang badan kita tuh. Ada enggak yang pernah merasakan gitu? Udah makwo kita zaman dulu dia ingat mama kita ya kan. Oh, ini mama kamu kemarin, nah ini rumah mama kamu, nah memang dihoyak-hoyak ya badan kita. Nah gitu pula lah Doghtatul Kubro tuh. Memang di peluknya kita sampai tulang belulang kita ini saling berselisihan satu sama lain. Berselisih ya. Yang ke atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas gitu. Patah-patah. Nah, ya gitu ya. Itu aja udah mengerikan. Ya. Begitu terasa suasana alam barzah tuh asing sekali. Kita enggak tahu ya ini ya Allah, memang beda kali lah gitu kan. Mana ada matahari sana kan? Bahasanya kita enggak tahu. Kita masih jeda-jeda gitu. Menyesuaikan diri ini ngapalan ini ngapa kok sepi kayak gini. Panggillah ibu kita, panggillah ayah kita tuh. Ya. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Orang yang mati itu kayak orang tidur yang lagi mimpi. Mekik-mekik kita tahu enggak orang sekitar kita? Kita udah diterkam harimau, kita udah masuk ke dalam sungai. Tolong. Ada kakak kita duduk dekat kita lagi tidur nih. Karena beda alam, dia beda alam nyata, kita alam mimpi. Udah rasa berat gitu, terhimpit oleh apa gitu ya. Dia dengar enggak kita minta tolong? Karena yang tahu dia apa kita gitu-gitu kan? Nah, itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Lam tamut yang enggak mati fi manamiha, ketika mereka lagi tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, sampai nanti ajal menjemputnya. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Jadi jasad kita begitu naik ke atas kan, ruh. Karena kita ini ada dua elemen ya, ruh dan jasad. Kalau meninggal tuh kan yang abadi tuh ruh. Naik ruh tuh alam jabarut, malakut, nasut, sampailah ke alam alam atas sana ya. Arasy-Nya Allah, Sidratul Muntaha. Yang enggak bisa nembus siapapun ke sana kecuali yang diizinkan oleh Allah. Alam kita tuh masuk ke sana tuh, ruh kita masuk ke sana.
Kata Allah, kembalikan ruhnya kepada jasadnya. Ini ibu ini baik nih, dia rajin ikut kajian, dia zakatnya jalan, silaturahimnya bagus, ya orangnya ikhlas. Orangnya tuh suka bilang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Bagus. Tolong kasih percikan za'faran, minyak wangi. Tolong bungkus ya jasadnya pakai kain kafan dari balutan kain kafan surga. Bawa balik. Ruh ini biar ketemu dia dengan jasadnya. Dipertemukan Allah jasad kita. Makanya di bumi yang terjadi apa? Ibu-ibu pemandi jenazah sudah menyiapkan air untuk memandikan jenazah. Ruh kita tuh balik tuh ke jasad kita tuh. Tapi dia seperti orang yang kenal tapi nggak bisa nyatu. Saling lihat-lihatan gitu, tapi nggak bisa nyatu. Jadi ini dia kita ngelihat jasad kita tuh dimandiin. Apa kata kita? Aduh dingin, aduh dingin. Aduh, pelan. Diangkat jasad kita, dibalikin ke kanan, dibalikin ke kiri. Pemandi jenazahnya bilang apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana. Itu kita bilang, ya Allah, bu kita kan sama-sama arisan. Kita kemarin haji 1 kloter. Pelan-pelan Bu, karena baru habis proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan satu sakroh, bertahap dari ujung kaki naik ke ujung lutut, dari lutut naik ke ujung pusat, dari pusat naik ke ujung tenggorokan. Sakit prosesnya tuh bikin kita trauma gitu. Nah, jadi ketika digeruduk sampai dikubur, kita tahu siapa yang geruduk tanah itu ke bawah. Oh ini Pak RT nih, oh ini tetangga saya yang tinggal di sana. Pak, kok saya ditinggal Pak? Gitu-gitulah kita. Nah, sampai di alam barzah, suasananya asing. Sampai Ustazah cerita kemarin ya, ketika malaikat bertanya man rabbuka pun, ya kita tahu bakal kita mungkin ya kita manalah tahu ya. Maksudnya situasi itu kan kayak orang gempa, ibu-ibu. Kalau orang gempa itu gimana ya? Refleks meloncat, ya kan? Ini misalnya tumbang nih, ada bapak-bapak tuh bisa dia meloncat dari pagar sini ke pagar sana. Nggak ingat dia anaknya tinggal di dalam. Besok kan gitu tuh hari kiamat tuh ya kan? Makanya ibu-ibu tiba-tiba gelontorin anaknya, karena pada gugur semua tuh. Keguguran, gempa tuh. Sakaratul maut tuh situasinya juga seperti itu. Nah, sampai di alam barzah tuh ya udah jeda sebentar sekedar tahu gitu ya, sampai malaikat nanya siapa Tuhanmu. Saking takutnya kita bilang engkau Tuhan saya gitu, karena baru kali itu ketemu sama malaikat Munkar dan Nakir. Nggak pernah selama ini, karena kita nggak follow akun Instagram dia, nggak tahu kita tipe yang seperti apa, speknya, mukanya kayak mana gitu ya kan Bu. Ini aja kan ini ada malaikat nih dekat kita nih kan, malaikat muqarrabin nih, nampak sama ibu-ibu. Apa sebab enggak dinampakkan? Karena kalau adalah malaikat di sini, seganteng apapun ustadz yang ceramah di depan ini, pasti ibu-ibu akan asik melihat malaikat tuh aja. Nah ada nengok-nengok ke depan lagi gitu, karena aneh gitu kan. Hah, kok hitam kali rambutnya, kok putih kali kulitnya gitu. Memang nengok sesuatu yang asing. Nah, itulah. Dan sholat yang mau kita bincangkan ini, disitulah nanti menentukan posisi kita tuh, celaka atau bahagia. Makanya bicara sholat nih harus terus. Jangan merasa bicara sholat nih selesai. Kami dah hebat dah cara wudhu kami, dah bagus. Karena udah diajar sama ustaz. Kami sejak TK kita belajar ya Bu ya, belajar sholat ya. Ada nggak yang sudah merasa cukup dengan ilmu sholatnya? Ustazah tuh kemarin belajar sholat khusyuk, masih waktu itu masih mahasiswa. Ada namanya buku siapa namanya? Ustazah beli tuh Sangkan. Abu Sangkan,
Ya ustazahnya, Abu Sangkan. Beliau itu kalau bikin pelatihan sholat supaya enak tuh, itu bayar 1 juta atau berapa waktu tuh, zaman-zaman itu. Susah searching, karena memang belajar khusyuk nih penasaran, gimana yang khusyuk tuh ya gitu. Ya, hatta kami seorang, kata orang penceramah segala macam pun, kadang-kadang Bu, kayak saya nih kan sering bilang Allah, Rasulullah kan gitu ya. Kami penceramah nih kadang-kadang pun mencari sosok Allah tuh kayak mana lah ya, wujudnya kayak mana gitu. Pandai bilang-bilang aja kadang-kadang ya, Rasulullah tuh kayak mana. Jadi harus ada makrifah juga tuh ya, mengenal, lebih tahu. Iya, kalau misalnya jenis ustadznya itu jenis yang suka riset. Memang dia menambah kapasitas dirinya, bukan sekedar share ilmu sama orang, tapi gimana dia juga jadi berkualitas. Nah, makanya tuh belajar. Beli lagi, ustazah dikasih buku sama orang Kementerian Agama. Waktu itu dikasih buku 1 lemari. Di antara banyak buku itu ada 1 buku, ya, 33 kiat meraih sholat khusyuk. Setipis ini. Nah, jadi banyak dikasih tuh, ada 15. Masing-masing dikasih 15 gitu buku tuh. Tebal-tebal, ada filsafat Islam, ada fikih segala macam. Ada buku tuh warnanya hijau, 33 kiat meraih sholat khusyuk. Nah, Ustazah baca juga. Beli lagi buku Ustadz Adi Hidayat, Bahagia Sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalamnya ada cerita tentang Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lagi sholatihim khashi'un, belajar lagi itu. Baca gitu. Saking kepingin dapat sholat. Ibu-ibu gitu juga enggak ya? Gitu Bu. Khusyuk tuh jadi target enggak Bu? Iya Bu ya. Sampai akhirnya ustazah beli itu buku Sirrul Asrar, karya Syekh Jalaluddin. Siapa tuh? Yang sering dibilang-bilang nih, Jailani. Siapa Bu? Abdul Qadir Jailani. Tuh. Itu kan wali kutub tuh, wali kutub. Wali min auliyaillah. Sirrul Asrar ada 3 tuh kan paketnya tuh. Fathur apa 1, 3 lah pokoknya itu bukunya. Baca lagi. Ini udah tingkat tinggi betul bukunya nih kan. Karena kalau wali Allah yang bikin buku itu berdasarkan ilham yang langsung dari Allah tuh. Jadi bahasanya itu tidak bahasa manusia gitu. Siapa yang punya buku tuh? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, yang sering kita kirim-kirim Al-Fatihah tuh. Kan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Muhammad Hasan Asy-Syazili, ada yang nama Bahauddin An-Naqsabandi. Itu kan tokoh-tokoh tarekat dunia itu ibu-ibu. Pengikutnya ada di India, di Pakistan, Indonesia, Amerika, Eropa, ya Allah. Di seluruh dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dibagiin, Mi. Iya. Nih saya kasih ini deh ibu-ibu. Oke. Inilah keinginan saya pribadi ibu-ibu untuk belajar tentang sholat khusyuk. Sekarang gimana Ustazah, udah khusyuk enggak? Saya pun enggak tahu. Apa udah khusyuk atau belum? Jadi sekarang nih Bu, materi kita nih materi sharing. Saya mungkin justru akan belajar dari ibu-ibu yang sudah punya pengalaman juga kali ya tentang sholat khusyuk. Kita bincang-bincang dari kita untuk kita. Jadi kalau nanti saya tanya ibu-ibu respon ya dengan pertanyaan saya ya, biar ada kerjasama kita yang baik. Oke, di tangan ibu-ibu tuh ada lembaran fotokopi 2 lembar nggak? 2 ya. Nah, nanti kita ambil dikit-dikit dari sini. Oh ya, saya mau nyontoh Ustazah Halimah Al-Idrus. Kita baca dulu doa ta'allum. Ya, udah cukup nggak? Mudah-mudahan cukup ya, ramai, alhamdulillah. Ya, di situ ada doa ta'allum di halaman pertama.
doa niat belajar. Di bawahnya ada hadis, di belakangnya ada hadis. Ada 3 hadis. Paling bawah ada salawat. Karena saya pecinta salawat, salawat busro. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan ajar kita pagi ini ya. Oke, teman-teman, udah dapat semua? Yang udah diem, yang belum gitu ya. Seharusnya udah ustazah. Enak. Berarti bersyukur ya. Udah dapat semua? Sudah ustazah. Yuk kita baca doa ta'alum dulu yuk. Saya bacain, ibu-ibu ikutin ya. Nanti kalau ada salah-salah baris kita perbaiki ya, bareng-bareng ya. Atau ada yang kurang, atau ada yang terlebih, ibu-ibu koreksi ya, perbaiki langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaranya dibesarkan dikit Bu ya. Nawaitu ta'allama wat ta'lim wa tadzakkara wat tadzkir. Bisa ya? Wa tadzakkara wat tadzkir. Wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salatil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, coba ibu yang pakai jilbab apa ini ya, kasih mic untuk ibunya. Coba baca artinya, bantu saya baca. Siapa aja, ya, siapa yang mau aja. Yang suaranya besar. Ya, artinya aja ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat belajar, mengajar, mempelajari dan mengingat bermanfaat dan mendapatkan manfaat. Ya. Mendorong agar manusia senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya. Mengajak kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan. Mengharapkan hanya pada ridho Allah dan dekat dengan Allah dan pahalanya, dengan akhir yang baik dan kelembutan dan bernilai tambah dan keselamatan akibat hasil atau hasil dengan rahmat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Ini dibaca waktu kita mau belajar pembuka majelis. Ini yang diijazahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kalau ibu baca ini bersanad kepada baginda Rasulullah SAW juga ya. Silakan nanti dibaca kalau ada majelis-majelis ilmu ya. Karena ini menerangkan kepada kita untuk meluruskan niat-niat belajar kita ini ya. Baik ibu-ibu,
karena waktu kita yang terbatas juga, kita akan masuk kepada pembahasan. Tadi belum, baru pengantar. Ada keluhan dari orang tua ketika melihat hasil pembelajaran anaknya. Ya, ini jadinya ceritanya nih, anaknya tuh sekolah di pesantren. Kan ada masa libur ya teman-teman. Jadi masa libur itu kan mereka akan lebih banyak di rumah ya. Sampai di rumah orang tua mendapati anak-anaknya itu di pondok nih rajin ya kan, murojaah, sholat, macem-macem lah ya, pondok lah namanya ya kan. Karena liburan, nyampe di rumah yang terjadi apa? Ini fenomena ya, ibu-ibu nggak semua, tapi banyak gitu. Ya, walaupun nggak semua tapi banyak. Anak-anak tuh libur syariah. Nah, gitu. Nyampe di rumah itu sholat subuhnya kesiangan, ngajinya jarang gitu ya kan. Mungkin asik di kamar gitu ya. Ya kecewa lah orang tua ya ngelihat fenomena ini. Kok jadi gini sih anak saya? Bahkan ada yang libur sholat. Sholatnya dibangunin itu udah bikin kesel juga tuh biasanya. Karena membangunkan anak sholat itu cukup sekali nggak Bu? Biasanya butuh berapa kali minimal? 5 ya. Jadi yang azan tuh kan sekali tuh muazin. Tapi kita menjadi muazin bagi anak kita bisa 5 sampai 10 kali di rumah. Sholat nak ya. Masih dengar dia tuh kan, apalagi anak-anak sekarang melato-lato kan. Itu kita beradu-radu lah suara kita dengan suara lato-lato kan. Tok. Nah, sholat nak, tadi udah dibilang, iya gitu. Jadi anak tuh jadi seperti itu. Bahkan saking kesel anak itu ketika suruh sholat, mereka tuh sholat juga Bu, tapi kadang-kadang marah. Ya diperlihatkannya wajah tuh marah. Iya. Gitu Bu. Karena anak ustazah gitu. Tapi anak ustazah tuh kelas 2 SD. Jadi kalau mama ini kan mama ini kan nyinyir ya Bu ya. Nggak bisa sekali ngomong kan. Kita tuh memang pelaksana harian di rumah. Jadi menit per menit, detik per detik. Kadang belum sampai semenit memang kita ingatkan lagi gitu. Jadi auto replay nih mama-mama nih. Dia mau masak, ingat tuh, oh ya, oh memang gitu-gitu badan itu di rumah. Apalagi kalau anaknya ada 2, 3 tuh, auto replay badan kita. Mungkin bagi yang jomblo nih, ini pengalaman kami yang udah punya anak nih gitu. Jadi memang gitu situasinya. Sekarang ada orang besar, ini kan anak kecil, pedagogik. Kalau orang besar itu pendidikannya endagogi, pendidikan bagi orang dewasa. Sholatnya lebih kurang juga sama dengan anak kecil tadi. Sholat, tapi dalam keadaan nggak nyaman. Sholat, tapi seakan-akan terpaksa. Jadi memang nggak menikmati gitu, nah, kan gitu ya. Nah menikmati, terasa lah ini sebagai sebuah beban. Kira-kira ibu-ibu di sini lebih kurang enggak dengan hal yang seperti itu? Tapi kalau dari depan nih alim-alim semuanya, banyak ilmunya. Ya. Kalaupun kita bincang-bincangkan ini untuk menyatu-nyatukan apa aja kali ya. Menyatu-nyatukan ilmu-ilmu yang udah kita sama-sama tahu. Kita kait-kaitkan, mudah-mudahan nanti kita cari solusi bersama supaya jadi formulasi. Kalau memang udah bagus sholat kita, itu kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena ada dokter sekalipun, dokter dia itu belum ada jaminan dia sholatnya nikmat. Nah,
Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, nikmat yang kita maksud di sini nih, kalau dalam pandangan ibu-ibu tuh sholat yang nikmat tuh yang seperti apa? Kalau dalam persepsi ibu-ibu? Senang? Begitu? Senang gitu ya? Senang tuh kayak mana, Bu? Oh, ringan. Oke, dapat satu tuh. Nggak berat ya gitu. Nah, ada lagi yang lain, Bu? Karena ada juga orang sholat dalam keadaan sakit. Memang vertigo. Ya, Bu. Kadang-kadang kolesterol tuh sakit kudu nih ya, sampai ke atas nih. Apakah orang dalam keadaan sakit akan merasakan senang yang dibilang ibu tadi? Kalau senang tuh gimana, Bu? Hati ini bahagia ya. Nah, ada enggak orang yang dalam keadaan sakit, dia memang berat secara zohir, tapi hatinya senang secara batin. Jadi kita, Bu, maksud saya gini, jangan bayangkan yang dibilang nikmat itu adalah sesuatu yang nampak gitu. Kalau orang senang tuh kan smile, cerah gitu ya kan. Memang ada power bahagia gitu ya. Nah, tapi ada juga mungkin ya situasinya zohirnya itu berat, tapi hatinya tenang. Nah, jadi sholat yang nikmat itu sholat yang seperti apa? Ini banyak nih, Bu, definisinya. Karena ada juga yang membayangkan sholat yang nikmat itu ya sholat kondisinya kondusif. Makanya ada ibu-ibu dia bikin sholat, ruang sholat khusus. Jadi pasang AC 2 nih, 1 PK 1 PK. Itu tikar sholatnya yang dibelinya yang tebal tuh, yang ada warna hijau, coklat. Belinya di Shopee tuh, kalau nggak salah Tokopedia tuh biasanya. Harganya mungkin berapa ya, Pak, 300 berapa gitu. Kan ada yang lembut tuh, Bu. Kayak rumput ini stadion sepak bola. Tapi yang memang lembut gitu, kayak ada kan sajadah nih yang karpet yang lembut, Bu ya. Itu tempat-tempat elit lah gitu ya. Dibelinya gitu. Karena ingin mendapatkan nikmat tadi nih. Lalu dicolokin lah. Ada refill aromaterapi tuh. Ini kiswah Ka'bah, ini kiswah Madinah. Berasap-rasap lah ruangan tuh. Karena ada gaharu di ruangan tuh kan. Biar terasa. Ini pengkondisian ruangan. Tapi ketika beliau sholat, adalah sekali memang enak gitu karena sudah dikondisikan. Ini namanya ikhtiar ya, ikhtiar. Dapatkah dia sholat yang nikmat? Mudah-mudahan dapat. Setidak-tidaknya nyaman waktu sholat gitu aja lah dulu. Walaupun mungkin nanti akan ada lagi pendapat tentang tikar yang lembut tadi. Karena ada juga para ulama yang berpendapat sebaiknya kita tuh justru sujud di tempat yang agak terasa keras tempat sujudnya tuh. Jadi ibarat kita tuh sujud ada kertek, ada gitunya, kayak ada kerupuk yang dipenyekkan gitu. Nah, itu yang lebih bagus sebenarnya. Oh, jadi kalau gitu Ustazah, sedekahkannya lah apa tuh ya? Sajadah yang udah dibeli tadi. Biarin aja lah. Ya, enggak apa-apa. Namanya ibu-ibu nih kan ibu-ibu zaman now. Cuma saya khawatir juga tuh kalau terlalu begitu itu nanti akan menjadi syarat buat kita untuk mendapatkan sholat yang nikmat. Itu yang bahaya, Bu. Iya, menjadi syarat. Jadi kalau tempatnya enggak kayak gitu, kita seperti ada alasan nggak apa-apa kok sholatnya jadi gelisah gitu. Dia nggak bisa sholat misalnya di ruang parkir, di dekat restoran, dia nggak bisa. Jadi kayak gitu bahaya itu, Bu. Karena ada teman saya kemarin, Ustazah saya kan jalan-jalan ke Bali. Di Bali itu masjid sulit loh Ustazah. Oh iya, suara azan tuh memang benar-benar nggak ada. Jadi gimana? Itulah Ustazah. Saya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, saya jamak aja Ustazah. Saya jamak lah ke sholat jamak takdim.
Jadi habis sholat Isya, semua sholat tuh tadi saya kumpulkan, sholatlah saya pada malam hari. Ngapa gitu kata saya? Itu loh Ustazah, nah ada masjid, nah ada pokoknya loh Ustazah. Bali tuh memang kayak gitu lah. Oh ya, nah, berarti ini ada konsep yang mesti dikasih tahu nih, diedukasi. Bahwa bumi Allah ini adalah tempat sujud semuanya. Kalau ibu-ibu bawa sajadah, udah. Mau dekat taman, mau dekat trotoar ya. Di mana aja lah. Mau di pojokan restoran, bersih ya. Yakinkan tuh bersih, sholatlah di situ. Inilah keistimewaan kita umat akhir zaman. Jangan ada alasan-alasan. Sedangkan jamak takhir ke jamak takdim, ini kan jamak takhir, jamak takdim duluan kan? Ini jamak takhir. Kalau bisa Bu, yang bagus tuh gimana? Jamak takdim. Jangan ditunda nih kalau bisa nih ke jamak takhir. Karena akan ada waktu yang berkah kita dapatkan. Coba kalau ditunda-tunda nanti entah kebelet pipis lah, tapi enggak ketemu-ketemu tempat. Jauh SPBU, masih berapa kilo lagi. Mungkin anak muntah-muntah. Ya, sholat dah di ujung waktu, kita sholat dah dalam keadaan letih luar biasa. Nah, sedang begitu pun gitu caranya. Jadi jangan dipersulit apa yang bisa dipermudah. Maksud saya tadi apa tadi? Jangan jadi syarat pula tempat-tempat nih, itu maksud Ustazah. Di mana aja tuh nikmat. Nah, sekarang masalahnya Ustazah, memang ada di antara kami ini enggak nikmat waktu sholat. Ini kira-kira sebabnya apa gitu? Ada enggak ibu-ibu mau ngasih pendapat? Apa sebab ada orang sholat tapi tak nikmat? Saya jajal dulu nih pengetahuan ibu-ibu. Gimana Bu? Banyak beban, pikiran. Ya, ada lagi? Apalagi Bu Desni nih bawa anak 2 ya. Oh ini bawa tentara nih ya. Ibu-ibu nih kan ada yang bawa anak nih kan, gendong anak. Itu tenaganya kan 2 kali lipat tuh. Apalagi ibu-ibu yang baru habis melahirkan. Ibu-ibu pasca melahirkan itu, pasca tahun pertama itu ya Allah. Dia kehilangan 7.000 jam tidur. Memang kurang tidur ibu-ibu pasca melahirkan itu. Apalagi kalau baby blues. Nggak disupport sama suami. Kayak orang depresi. Sedang kita sehat aja nih Bu ya. Bukanlah melahirkan, bukan apa. Kita yang biasa-biasa lah gitu ya. Yang nggak melahirkan, yang... Kita kalau tidur, ini otak kita nih, aktivasi otak kita, aktif dia nih Bu, 90%. Cuma 10% kita bisa tidur lelap tuh. Kalau kita perempuan. Kalau bapak-bapak, kalau dia tidur, itu 70% memang deep, dalam. Memang tidur dia, makanya dia ngorok. Jadi memang betul-betul off. Kalau kita on, itu tidur biasa tuh. Karena waktu tidur kita mikir besok masak apa ya, besok ada undangan pakai baju apa ya. Ya Bu, nanti jam sekian mesti ada di sini. Oh besok jemput rapor anak, oh besok ada pertemuan dengan kepala sekolah. Ini ya, baru mau tertidur hari dari subuh. Jadi kita nih gitu ibu-ibu nih. Makanya ibu tadi bilang beban hidup, banyak pikiran. Apalagi Bu yang lain? Ada lagi Bu? Yang bikin tak nikmat itu apa? Biasanya. Ada lagi? Apa Bu? Apa? Oh buru-buru. Iya benar-benar. Sholat seperti cacing kepanasan. Pingin cepet Bu. Siapa yang pernah lihat cacing yang kepanasan? Lihat cacing ya. Kalau ada yang kepanasan tuh kalau dari ujung situ tuh sampai ke sini suruh muter gitu. Memang cepet Bu, hitungan detik dari situ. Jadi Rasulullah pernah melihat ada orang sholat main-mainin jenggotnya. Nah ya,
Kata Rasulullah, itu sebenarnya dia lagi nggak khusyuk. Kalau dia khusyuk, dia tidak akan melakukan gerakan itu. Ya, buru-buru juga ya, buru-buru tadi. Gimana lah supaya tenang sholatnya ya, gitu ya. Berarti inilah ibu-ibu sekalian, PR kita. Usut punya usut, karena tadi Ustazah beranjak dari anak pesantren ya. Mungkin inilah salah dalam sistem pendidikan beragama kita hari ini. Bukan salah lah, mungkin perlu dikoreksi ya, diluruskan. Selama ini mungkin lembaga pendidikan atau orang tua di rumah, dia tidak memberi alas dulu kepada anak, kepada kita. Mungkin kita korban nih Bu, makanya sholat gitu tuh nak nikmat gitu. Kalau nak nikmat nih ya, dulu waktu kecil kita diajarkan kebanyakan tuh akhlak sama syariat. Jadi akidah tauhid dipending. Akibatnya inilah nih. Emang apa bedanya Ustazah? Kalau akhlak tuh kan pondasi ya, akarnya nih akar. Kalau sholat itu kan batangnya tuh. Kalau akhlak itu buah kan? Pakai ini kita nih, pakai apa namanya tuh? Kita bayangkan ya, Ibu. Dulu waktu kecil, ayah kita yang seharusnya mengajarkan kepada kita tentang akidah, karena yang bertugas mengajarkan iman dan akidah itu ayah. Itu makanya Luqmanul Hakim, itu yang dialognya itu kan ada 13 sama anaknya tuh. Ya wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang ngajar tuh bukan mamanya anak Luqmanul Hakim, tapi ayahnya Luqmanul Hakim. Berarti penanaman la tusyrik itu kan masalah akidah tuh, masalah tauhid. Jangan ya nak ya syirikatkan Allah. Kita menganggap hari ini pelajaran tauhid, pelajaran akidah itu pelajaran abstrak. Kan nggak kelihatan ya Bu ya. Surga kelihatan nggak? Malaikat, neraka, langit ketujuh, mana tahu kita? Nggak tahu kita kan? Abstrak. Kalaupun diceritakan malaikat begini dalam surah Al-Fatir tuh ya. Surga nanti ada jilatan-jilatannya sap-sap. Jilatan lidah tuh sampai 7 sampai 6 cabangnya. Tapi kita tuh membayangkan aja gitu. Nggak kelihatan. Waktu kecil yang seharusnya itu dinarasikan oleh ayah tentang yang begitu-begitu, itu nggak diajar ke kita. Tiba-tiba waktu TK disuruh sholat duha, SD disuruh sholat wajib syariatnya. Kalau ndak sholat neraka, gitu ya. Tapi alasnya, alas yang paling bawah tuh mengejarkan tentang mahabbatullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, itu lupa diajarkan. Langsung ke pohon, langsung ke buah. Karena apa? Karena kalau bicara tentang syariat nih, itu mudah terukur. Kalau bicara tentang akhlak juga mudah diukur. Jadi indikator itu bisa diukur, teman-teman. Ya anak aku nih mantap loh dia. Dia kalau masuk rumah baca assalamualaikum. Dia kalau makan baca bismillah. Kan bisa diukur ya Bu ya, bisa dilihat. Syariat nih, mantap anak saya. Dia sholatnya tepat waktu. Ada bapak-bapak itu dia membanggakan anaknya Bu. Oh anak saya Ustazah, dia udah hafal 15 juz Quran. Apalagi Pak? Iya Pak Ustazah. Sebentar aja Ustazah. Oh, ya. Anak Bapak sekolah di mana Pak? Di mana ya kemarin ya kata istri saya tuh ya. Nggak tahu dia Bu anaknya sekolah di mana, karena anaknya banyak kan. Kok gitu Pak? Iya, pokoknya istri saya yang tahu tuh Ustazah. Di mana sekolahnya tuh ya?
Karena istrinya yang jemput anak, ngantar anak sekolah, bayar listrik, istrinya semua. Bapak nih cari piti aja lah gitu. Nah, sampai sekolah anak pun tak tahu. Berarti ini ada yang hilang nih, timpang nih. Jadi kita tuh Bu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Kalau diambil semua sama mama, ini nahi mungkar yang muncul. Apa bedanya amar ma'ruf itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Kalau nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kalau amar ma'ruf ini tugas ayah. Sejak kecil nih, ayah tuh makanya harus jadi public figure di rumah. Harus nampak jiwa kepemimpinan, wibawaan di rumah. Kalau ibu nih nahi mungkar, dia tukang rem, tukang cegah. Kalau ayah, apa kata ayah? Sholat ya. Waktu kecil dia cerita, masih kecil tuh kayak anak ustazah tadi tuh. Nah di atas tuh nak ya, ada istana tuh nak sayang. Istananya warnanya ungu. Di situ ada dayang-dayang cantik. Di mana ya? Di atas. Cobalah cerita-cerita gitu-gitu sama anak-anak, nyambung enggak Bu? Nyambung Bu, karena otak anak itu usia 0 sampai 3 tahun, itu otaknya imajinasi. Maka ceritalah pada saat itu ayah tentang tongkat Nabi Musa. Tentang Nabi Musa bisa bicara sama Allah gitu ya. Berceritalah tentang Rasulullah yang bisa membuat makanan bertambah banyak. Dari sini nanya ada keluar air nak. Di situlah Bu, sampai dia bisa mempesonakan anaknya kepada Allah. Itu usia-usia segini inilah Bu. Usia-usia sekecil itu. Jadi kokohkan itunya dulu. Karena ada orang tua, amar ma'rufnya nih, ayah yang seharusnya hadir di sini, diambil alih sama mamanya. Kalau amar ma'ruf tuh Bu, itu yang membuat apa? Apa itu ya? Fa'amma khaffat mawazinu apa? Fa'ummuhu fahuwa fi 'aisyatir wa apa tuh ayatnya Bu? Apa ujungnya? Pangkalnya? Fa'ammal sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Apa lagi yang kedua? Fahuwa fi 'aisyatir, barang siapa yang berat timbangan amal kebajikan, maka dia akan ditempatkan fahuwa fi 'aisyatir radiyah, kehidupan surga yang diridhoi. Barang siapa yang ringan pahala kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Ada enggak cerita dosa di sini? Selama ini Bu yang saya bayangkan, kalau di sini dosa, di sini pahala, berat pahala, berarti kita masuk surga. Tapi dalam ayat enggak gitu bahasanya Bu. Yang berat timbangan pahalanya, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Tapi yang ringan timbangan pahalanya, pahala lagi yang dibilang, tidak ada dosa-dosa di sini. Jadi tugas kita sebenarnya apa Bu? Memperbanyak pahala aja kerja kita. Makanya tugas kita tuh ada 4. Yang pertama, menjadi khalifah di permukaan bumi. Yang kedua, mengimarah bumi, menjaga keharmonisan bumi. Yang ketiga, mengajak orang kepada Islam ya, imarah. Tugas ibu-ibu, tugas saya tuh bagaimana ngajak orang makin terpesona dengan Islam. Jadi jangan sampai ada tetangga kita orang Kristen, dia meninggal kita tenang-tenang aja Bu. Rasulullah tuh nilai orang Yahudi meninggal kan berdiri dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu orang Yahudi, ngapain kita berdiri? Apa kata Rasulullah? Bahkan Rasulullah nangis gitu. Kata Rasulullah, ya Allah, telah lepas satu jiwa
yang tidak bisa kita selamatkan dari api neraka. Berarti nanti kalau ada tetangga kita non muslim, rajin-rajin lah ya Bu ya, antar makanan, kalau sakit kunjungi, pesonakan keberadaan kita itu di hadapan dia. Siapa tahu tergerak hatinya, kagum dia sama kita, kemudian masuk Islam dia Bu. Itu pahalanya seperti kita dapat Pajero, seperti kita dapat Land Cruiser. Kalau di zaman Rasulullah itu seperti dapat unta merah. Jadi bisa mendakwahkan seorang satu orang tubuh itu pahalanya. Jadi jangan bilang itu tugas ustadz, tugas kita tuh. Nah, jadi memperbanyak pahala ya Bu ya. Jangan pahala kita tuh jadi ringan, karena cerita dalam ayat ini 2 pahala aja ceritanya tuh. Nah, cuma kan amar ma'ruf ini yang sering dilupakan nih. Jadi belum ada cinta sama Allah disuruh sholat. Makanya banyak anak-anak tuh terpaksa sholat ya. Ya, makanya tuh itu yang dasar-dasar tuh, nggak nikmat sholatnya jadinya. Nah sekarang ibu-ibu, itu yang pertama tuh. Nah, kalau terkait dengan hadis yang saya tulis di sini, coba ibu baca yang hadis di bawah tuh. Mengapa sholat kita ini jadi masalah dalam kehidupan kita? Di sini ada saya cantumkan hadis Rasulullah. Salah satu, baca sama-sama ya Bu, karena hadis ya kita baca bareng ya biar dapat barokahnya. Salah satu, bisa terbaca Bu? Salah satu, la turfa sholatihim fauqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman wahum lahu karihun wa imra'atu batat wa zawjuha alaiha sahitun wa akhawani mutasorimani. Ada 3 kelompok la turfa yang tidak terangkat sholat mereka fauqa ru'usihim shibra, dari atas kepala mereka walaupun hanya sejengkal. Kita berharap sholat kita tuh diaudit sama malaikat, nanti dapat pahala. Jangankan dapat pahala, terangkat pun tidak, walaupun barang sejengkal. Shibra itu sejengkal. Siapa kelompok-kelompok nih? Mudah-mudahan nih supaya kita hindari nih Bu ya. Yang pertama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Orang yang memimpin satu kaum. Dia jadi ketua, dia jadi pemimpin lah, leader lah di situ ya. Lalu orang yang jadi pengikutnya benci sama dia. Ini masalah nih buat sholat kita nih Bu. Ya mungkin jadi RT, jadi RW kalau teritorial wilayah ya. Atau dia pemimpin lembaga instansi pemerintahan, kalau jadi gubernur, jadi presiden. Nah, kalau benci orang, ini naik haji 39, tiba-tiba jadi 69. Misalnya nih contoh. Benci orang jadinya kan. Kita udah nunggu nih, udah 7 tahun, kita perkirakan 7 tahun ke depan kita naik haji nih. Ini ada isu, bukan isu kan, walaupun usulan ya Bu ya. BPKAH, apa tuh BP? Ya, merasa bahwa yang selama ini uang yang diinvestasikan, kan kemarin tuh dijanjikan kita secara manis lah gitu ya. Ini nanti kita investasikan ke sini-sini, nanti dapat untung nih. Ternyata itu berapa gitu, ternyata begini-begini, alasannya gitu-gitulah. Sementara di Arab Saudi sana diturunkan 30%, kita justru menaikkan ini, mempersulitkan. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang justru mempersulit rakyat seperti ini alamat ya Bu ya. Pemilik-pemilik kebijakan, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu bakal nggak disukai orang. Makanya jadi pejabat publik tuh berat Bu. Ya, kalau ada kebijakan kita yang kemudian merugikan banyak orang. Yang pertama tuh 3 tuh ya, maksiat, zolim, melanggar aturan syariat. Ini udah menyebabkan pemimpin itu dibenci tuh. Nah ini sholat orang-orang yang jadi pemimpin nih gak akan bakal terangkat nih. Ya, ini masalah interaksi sosialnya Bu.
Sholat tuh enggak nikmat jadinya, barokahnya hilang. Atau dia jadi imam masjid lah. Imam masjid ini perlu disurvei sesekali nih. Maksudnya imam masjid yang ada lah gitu ya Bu. Ada jemaah tuh enggak suka sama imamnya. Ada enggak Bu? Mungkin karena tingkah lakunya. Dia hafiz Ustazah 5 juz. Tapi waktu kami lewat di depan rumahnya Ustazah, lagunya lagu Ayu Ting Ting. Tak suka jemaah warga. Jadi buah pembicaraan. Berarti ini bahaya nih Bu ya. Nah, yang kedua nih terkait emak-emak nih. Wamro'atu batat wa zaujuha 'alaiha sahitun. Siapa yang tahu artinya kira-kira? Wamro'atu, istri. Batat. Batat apa Bu? Hah? Apa? Ya. Batat itu sepanjang malam beraktivitas, mau aktivitasnya tidur atau bekerja atau sholat dan lain sebagainya. Wa zaujuha, sementara suaminya, alaiha, kepadanya, sahitun, dalam keadaan marah. Ini barokah sholat kita Bu, istri nih, karena di sini istri ceritanya. Saya cari hadis yang suami enggak ada Bu. Bahkan di hadis yang lain lebih parah lagi nih Bu. Coba lihat, buka yang belakangnya nih. Coba lihat hadis yang kedua. Ya Allah, ini menggigil saya baca hadis nih. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Idza da'ar rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat antanji'a la'anat sal malaikatu hatta tusbah. Siapa yang bisa artiin? Iza da'a apa? Da'a, dakwah, da'a, diseru, dipanggil, diajak, rajulun, suami. Apabila seorang suami mengajak, nah itu bahasanya tuh. Siapa yang diajaknya? Imro'atuhu, istrinya, ila firashihi, ila ke firashihi, tempat tidur, sumur, dapur, kasur. Nah, bayangkan kamar kita Bu, mungkin ada spring bed ya. Fa'abat antanji'a, lalu dia mencari-cari dalih untuk menolak ajakan tersebut. La'anat sal malaikatu. Nah, bisa ibu-ibu mengartiin ya. La'anat malaikatu, dilaknat oleh malaikat hatta tusbah, sampai masuk waktu subuh. Di sini sholat tak diangkat, di sini dilaknat malaikat. Merasa ibu-ibu nih, kita wanita soleha nih, calon masuk surga. Tapi ini Bu, hapus juga ya jadi mak-mak. Berat Bu, berat ya. Gara-gara apa? Interaksi dengan pasangan. Karena ini yang biasanya jadi masalah dalam rumah tangga ya Bu ya. Baik yang 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Biasanya masalah-masalah inilah nih Bu. Kok begini betul ya Bu ya? Rasulullah apa enggak sayang Rasulullah sama kita gitu ya. Kalau kita baca gini-gini aja tanpa ilmu mungkin ya Allah itu yang terjadi. Kita jadi suudzon ya Bunda ya. Tapi sebenarnya Rasulullah itu ingin, justru Rasulullah itu sangat paham dengan algoritma perasaan kita Bu. Perempuan ini kan halus perasaannya ya Bu ya. Halus, kita tuh cerdas banget. Apa kita tuh cerdas. Jadi cara Rasulullah tuh juga gitu Bu. Jadi Rasulullah tuh menganalog